Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang waktu untuk mengajak teman-teman wanita yang di fakultas hukum untuk berbicara secara syar'i menurut tuntutan Islam dan Al-Quran dan Hadis. Kemudian sebenarnya kami ingin menggunakan bicara syar'i, akan tetapi masih memiliki gengsi dan perjuangan teman-temannya, atau mungkin masih ada yang masih suka berpacaran tapi kalau berbicara syar'i masih tidak bisa. Kemudian terakhir lagi tidak ada. Oke, terima kasih. Nah, ini teman-teman kalian sudah presentasikan. Sebelumnya, maksud dari SWOT ini dalam S ini, Kementerian LTK Hakam itu memiliki kekuatan yang cukup besar dalam fakultas hukum ini sendiri. Karena pada dasarnya kementerian itu kan acara yang dimana yang mendominasi di situ para wanita, karena namanya dulu kementerian. Nah, di situ dimana wanita itu sebenarnya itu memiliki jiwa, walaupun dia itu bisa dibilang setiap harinya, tapi dimana setiap kelemahan itu memiliki kelebihan yang bisa sebagai landasan kita bisa lebih biar acara kementerian itu lebih jalan lagi. Nah, di kekuatan ini kita tuh bisa mengangkat kementerian ini dalam contoh acara forumnya itu kayak acara talk show hijab syar'i, di mana kita bisa menunjukkan bahwa ini loh yang namanya kementerian wanita soleha yang nggak takut zaman, ya seperti itu. Dari SWOT ini tuh maksudnya seperti itu. Kita ambil contoh acara itu, acara talk show kayak hijab syar'i, bahwa kita tuh mau menunjukkan bahwa kita para wanita soleha, kita nggak perlu takut untuk berjilbab syar'i, karena kita nggak perlu takut kita nggak kelihatan cantik sebenarnya apa, karena kecantikan itu sendiri dasarnya dari hati. Itu intinya, karena kementerian ini sendiri ingin mengangkat gimana gengsi, hal-hal yang nggak perlu, hal-hal yang dimana setan itu akan semakin mengganggu saat kita ingin berbuat baik, untuk menahan kita supaya kita tuh nggak berjilbab syar'i. Karena pada dasarnya jilbab syar'i itu adalah akan menjaga kita sendiri. Semakin kita soleha, insya Allah akan semakin cantik kita nantinya. Amin. Maka dari itu, menurut analisis kami berdua, bahwa pada dasarnya kementerian kami itu sendiri bisa lebih maju apabila para guru yang di Hakam itu bisa bekerja sama dengan para wanita yang mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Jawa. Karena dari itu maka dari itu kami berpendapat bahwa tidak ada ancaman untuk kepentingan LTK Hakam, karena pada dasarnya perempuan akan selalu berada di belakang suaminya. Maka dari itu tidak ada yang perlu ditakutkan lagi, karena cantik pada dasarnya adalah dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok keputrian sudah menganalisis tentang keputrian. Sekarang ada pertanyaan nggak yang pengen kalian ajukan untuk teman-teman kalian yang membahas tentang keputrian? Ayo, yang mau bertanya. Ayo coba berpikir lebih kritis tentang
tentang keputrian. Makanya abang bilang tadi fokus untuk lihat presentasi temannya. Fokus untuk lihat presentasi temannya. Oke, ada pertanyaan? Ada? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya motif dari perkataan dari Jangan seperti ngancam dari ini. saya motif kata-kata dari beliau Ya. yang mengatakan bahwa kecantikan itu berasal dari hati. Jadi sejauh mana Anda bisa membuat orang-orang yang bukan dalam LDK ini, orang-orang di luar LDK ini untuk mengakui bahwa memang betul kecantikan itu berasal dari hati. Oke, subhanallah. Oke, silakan dijawab. Oke, nah coba dijawab. Oke, Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rizky. Saudara Rizky, karena pada dasarnya gini, itu kalau tidak salah itu pernah disebutkan dalam hadis itu bahwa kecantikan yang sebenarnya itu bukan dari parasnya. Karena saya pernah baca pada suatu buku bahwa cantik luar itu akan hilang dimakan zaman. Sedangkan cantik dari hati itu dalam artian di sini bukan hati bagaimana. Dari tingkah laku, dari tutur kata, dari apa yang dilakukan, itu masuk dalam kecantikan hati. Jadi kecantikan hati itu tidak akan pernah hilang dimakan zaman. Gimana? Kecantikan luar itu seperti yang teman saya bilang, kecantikan luar itu lebih didasarkan pada make up, pada apa yang dipakai. Sedangkan itu bisa dimakan oleh zaman. Nah, gimana cara kita membawa mereka supaya mereka sadar bahwa kecantikan itu pada dasarnya ada dari hati. Kita tanyakan pada diri kita sendiri, gimana dia tahu kalau dirinya cantik saat dia itu gak pakai make up? Saat itu kan mereka tahu bahwa mereka itu cantik sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, intinya kecantikan dari hati lebih nyata ketimbang cantik dari paras. Oke, terima kasih untuk kelompok keputrian karena waktu sebentar lagi. Terima kasih, tepuk tangan lagi untuk kelompok keputrian. Oke, nah selanjutnya presentasi yang kedua. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai ingat, tolong perhatikan temannya presentasi dan coba kalian analisis juga kira-kira benar nggak yang dianalisis teman-teman kalian. Fokus ya. Oke, silakan. Kami akan coba mengambil siar dakwah, mendakwah secara tidak langsung. Artinya mungkin secara langsung, mungkin kita orang-orang mungkin tidak usah. Contohnya poster di depan fakultas hukum atau di parkiran. Contohnya ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Menulis kata-kata atau nasihat ulama atau sahabat dan lain-lain. Di papan tulis 10 menit sebelum masuk kelas. Kekuatan bisa mengubah pola pikir mahasiswa yang jauh dari agama. Baru yang kedua, tausiah sederhana tapi cukup menyentuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menambahkan, saya ingin menjelaskan dari yang pertama. Tadi sudah cukup jelas. Yang pertama, seiring berkembangnya zaman pada masa ini, kita berbicara masalah dakwah. Dakwah tidak bisa disampaikan secara langsung. Karena apa? Statement orang ketika dakwah disampaikan secara langsung, maka akan timbul rasa kebosanan, timbul rasa sok ini, sok itu. Maka itu bisa bernilai sisi negatif. Tapi ada memang cara dakwah yang disampaikan secara langsung yang memiliki nilai-nilai positif. Poster di depan